semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Lo-Fi Tarot di channel Tarot Reading saya. Selamat datang, dan buat yang udah pernah kemari, selamat datang kembali. Terima kasih untuk supportnya, untuk like-nya, dan yang udah subscribe, terima kasih juga. Saya sangat hargai supportnya. Semoga kedepannya saya bisa terus mengupload pilih kartu berbahasa Indonesia untuk membantu teman-teman semua dalam permasalahan teman-teman. Oke, jadi untuk pilih kartu kali ini kita akan membahas tentang pilihan apa yang terbaik untuk kalian. Jadi buat kalian semua yang sedang bingung antara dua jalan atau dua pilihan, atau sedang ada di persimpangan jalan, apakah itu dalam hal karier atau asmara atau masalah keluarga, semoga pilih kartu kali ini bisa membantu kalian untuk menentukan pilihan mana yang paling tepat dan paling baik bagi kalian. Jadi kita ada 3 pile di sini. Untuk pile pertama Mermaid Tarot, untuk pile kedua Mystical Manga Tarot, untuk pile ketiga Delos Tarot. Silahkan pilih pile yang langsung manggil teman-teman pas teman-teman melihat 3 pile ini. Jadi kalau tadi teman-teman lihat 3 pile ini terus ada pile langsung tek gitu, kayaknya langsung nyambung, itu berarti ada message di situ buat teman-teman sekalian. Oke? Nah, seperti biasa timestamps-nya ada di description box dan di comment section, dan saya akan mulai baca pile pertama. Halo, buat teman-teman yang memilih pile pertama atau Mermaid Tarot, kita akan lihat pilihan apa yang terbaik buat kalian. Jadi seperti sudah saya katakan di intro tadi, pilih kartu kita kali ini adalah untuk menentukan antara dua pilihan. Kalau teman-teman sedang bingung memilih antara dua jalan atau dua pilihan, jadi cara kerjanya begini, saya akan tarik kartu untuk pilihan A dan pilihan B. Jadi mulai dari sekarang teman-teman silakan tentukan pilihan apa yang masuk A dan mana yang masuk B. Jadi misalnya teman-teman bingung milih mau kuliah ke luar negeri atau kuliah di dalam negeri, silakan ditentukan dulu untuk pilihan kuliah ke luar negeri itu A atau B, dan begitu pula dengan pilihan di kuliah dalam negeri ya, jadi supaya tidak bingung. Oke, sekarang kita akan mulai dengan pilihan A. Sebelumnya saya kayaknya mau tarik oracle card dulu untuk baca energi keseluruhan ya dari dilema teman-teman ini. Energi keseluruhan dari dilema teman-teman yang memilih pile 1. Energi keseluruhan teman-teman yang memilih pile 1. God, Holy Spirit, please convey us your truth. Oke, jadi untuk teman-teman yang milih pile 1, apa energi teman-teman saat ini, energi dari permasalahan ini? You are good enough. Oke, kalau saya bacanya dari sini ya, mungkin dari antara dua pilihan itu ada satu yang teman-teman condong lebih pilih atau lebih sukai daripada pilihan yang lain, dan pilihan yang lain ini disebabkan karena teman-teman ingin mungkin bikin orang lain senang, misalnya orang tua. Misalnya nih, kalau dalam soal karir atau kuliah, mungkin teman-teman pengen milih satu bidang, sedangkan orang tua atau keluarga condong ke bidang yang lain. Jadi teman-teman merasa bingung mana yang harus saya pilih ini. Apalagi kalau orang tua selalu bilang kalau kita itu masih muda dan gak berpengalaman, dan orang tua lebih tahu gitu ya. Jadi mungkin teman-teman agak-agak bingung nih menentukan bagaimana. Nah, ketahuilah kalau teman-teman itu tidak harus memuaskan hati siapapun.
karena yang menjalani hidup itu kalian sendiri. Jadi tentukan apa yang terbaik untuk kalian, asal kalian sudah yakin betul dengan segala resiko konsekuensinya. Kalau kalian bisa meyakinkan orang tua atau keluarga, saya sudah tahu konsekuensinya, saya sudah tahu resikonya, saya tetap ingin ambil bidang ini, itu lebih baik lagi. Jadi mungkin orang tua atau keluarga mungkin khawatir kalau kita tidak akan sukses di bidang tersebut. Mungkin nanti bisa nggak punya pekerjaan atau sebagainya. Tapi teman-teman yakinkan kepada mereka, makanya teman-teman harus yakin dulu bahwa teman-teman punya segala yang diperlukan untuk menjalani pilihan teman-teman sendiri. Ini juga berlaku untuk misalnya hubungan asmara, misalnya kalian ingin menikah lebih awal gitu dan keluarga tidak setuju, apapun itu, kalian itu cukup. Jadi jangan sampai pendapat orang lain menggoyahkan apa yang kalian inginkan. Dan saya juga mau bilang, kalau teman-teman merasakan panggilan sangat kuat untuk melakukan sesuatu, untuk memilih satu bidang karir atau bidang studi, atau untuk menjalin hubungan dengan seseorang yang teman-teman yakin betul ini orang yang tepat buat saya, kalau ada panggilan itu, makanya teman-teman harus belajar untuk mendengarkan intuisi, mendengarkan hati nurani. Jadi kalau intuisi dan hati nurani teman-teman memang memanggil teman-teman untuk menekuni bidang tersebut atau mengambil keputusan tersebut, yakinlah bahwa Tuhan dan semesta akan membekali kalian semua dengan apa saja yang kalian perlukan untuk menjalani pilihan tersebut. Jadi kalau kalian merasakan panggilan di bidang musik misalnya, orang tua tidak setuju, ingin kalian kuliah dan berbisnis, tapi kalian merasakan panggilan yang kuat di bidang musik, apalagi kalian mempunyai bakat yang menonjol di bidang itu berarti memang Tuhan atau semesta sudah tanamkan di dalam diri kalian untuk melakukan sesuatu dengan talenta itu. Jadi kalau kalian terpanggil ke satu jalan, karir, studi, atau apapun, dan kalian yakin benar kalau memang ini maksudnya dari semua yang sudah diberikan semesta, kelihatannya menunjuk ke arah sana, yakinlah bahwa semesta akan memberikan semua yang kalian perlukan, dan kalian tidak akan kekurangan, tidak akan dibiarkan terlantar, begitu ya. Jadi kita lihat teman-teman sudah menentukannya, pilihan A apa, pilihan B apa. Saya baru belah decknya dan yang paling atas adalah kartu Magician. Jadi kemungkinan kalian yang memilih pile A ini ada juga yang kebingungan menentukan hendak memilih karier apa, karena kalian tuh talentnya banyak bakatnya, jadi mungkin bingung mana ini yang paling benar untuk saya ya. Nah, saya mau bilang lagi, kalau misalnya kalian punya lebih dari 2 pilihan, ambil aja pilihan yang paling nonjol atau yang kalian paling bingung milihnya, dan tentukan mana yang masuk A, mana yang masuk B, jadi supaya nggak ketukar. Sekali lagi, Spirit of Love and Light, please let us know the truth. Please give us the result of choice A. Pilihan A, apa yang akan terjadi kalau teman-teman memilih pilihan A? Apa yang akan terjadi kalau teman-teman memilih pilihan A?
Oh, King of Wands. Oke. Ini jatuhnya tengkurap, jadi saya nggak tahu. Saya taruh sini aja. Bottom of the decknya Seven of Wands. Jadi kalau teman-teman memilih pilihan A, kelihatannya kalian memang sudah punya kemampuan, atau jika kalian masih merasa belum yakin, nanti kalau kalian sudah menjalani pilihan ini, kemampuan kepemimpinan itu akan keluar. Jadi King of Wands ini adalah sosok yang tahu betul apa yang dia mau dan bagaimana mau mencapainya gitu. Jadi dia bukan hanya punya visi, dia bukan hanya punya tujuan, tapi dia juga udah punya visinya. Nah, kalau kalian lihat ini King of Wands ini dilambangkan dengan hiu untuk Mermaid Tarot ini, dan hiu itu tahu kan kalau hiu cium darah, mencium bau darah, gerakannya langsung cepet. Nah, itu King of Wands juga begitu. Tapi dia juga nggak berisik, ya. Beda sama Knight of Wands. Kalau Knight of Wands kayaknya terlalu gerabak-gerubuk ya. Kalau King of Wands ini, dia begitu ngelihat sasaran, dia begitu ngelihat kesempatan, dia langsung menuju kesempatan itu. Tapi menujunya dengan ini, selain dengan mantep, juga nggak terlalu tergesa-gesa, nggak terlalu nggak gegabah. Jadi misalnya nih, kalian ngelamar kerja, kalian sudah baca requirementnya, terus kalian ketik, bikin cover letternya, CV-nya udah mengesankan. Kalian tahu gimana caranya untuk memikat ini si calon pemberi kerja. Nah, terus kalian dipanggil interview. Pas ditanyain, itu biasanya ada pertanyaan yang menjebak, kayak tentang gaji yang diharapkan dan sebagainya. Nah, kalau King of Wands, dia nggak akan karena kepengen banget sama kesempatan ini, dia langsung oke, apa aja, gaji berapa aja mau gitu, atau dia sebut gaji yang sekarang. Biasanya kan gaji kita tinggi-tinggiin gitu kan. Dia nggak buru-buru, dia kayak main dia tenang aja gitu. Dia nggak main tarik ulur juga mungkin ya, kayak King of Swords atau gimana. Jadi kalau ditanyain gaji berapa, dia yakin aja, pede sebutnya segini, yang sesuai dengan kemampuan dia gitu. Tapi ya tergantung sih, memang maksudnya pemberi kerjanya mau apa enggak. Tapi dia bisa memancarkan aura yang si pemberi kerja ini mau nggak mau tuh bikin terkesan. Jadi mereka pasti nawar atau negosiasi lah paling nggak. Jadi ya itu King of Wands, tidak buru-buru, jadi mencari peluang yang paling tepat. Tapi begitu sudah ketemu, dia langsung sudah tahu jalannya gitu. Jadi kalau kalian pilih pilihan A, kelihatannya kalian nih punya kekuatan dari dalam diri ini untuk mencapai itu. Tetapi ada kartu Death ini yang tadi jatuhnya tengkurap. Jadi ini kemungkinan besar ada pikiran-pikiran negatif atau toksik di dalam diri kalian. Toksik tuh nggak harus berarti, maksudnya toksik ini bukan kalian bersikap toksik sama orang lain, bukan. Tapi mungkin orang lain atau mungkin dari keluarga itu sering bersikap toksik kepada kalian, sehingga kalian tidak percaya diri, kalian menjadi lemah. Nah, dengan adanya Death ini, pikiran-pikiran toksik tersebut harus dibersihkan. Jadi ini kayak seperti ini ya, pembersihan minyak dari laut yang mencemari laut. Laut itu kan aslinya biru bening begini. Jadi kalau kalian ada di lingkungan yang toksik, kalian baru bisa jadi King of Wands ini memilih pilihan A dengan penuh keyakinan pas kalian sudah keluar dari lingkungan toksik ini, atau minimal pikiran-pikiran toksik dari lingkungan yang toksik ini dibersihkan. Caranya bisa dengan meditasi, bisa dengan boundaries ya, menetapkan batasan. Jadi berani berkata tidak, atau yakin pada diri sendiri melebihi omongan orang lain gitu. Jadi kalau orang lain bilang kamu nggak bisa begini, kita ini jangan langsung diambil hati. Kita tenangkan diri dulu, berdoa,
Dan nanti dari Tuhan, dari semesta itu bisa dikasih pencerahan bahwa kalian memang sebenarnya mampu untuk memilih pilihan A, atau pilihan A ini memang jalan bagi kalian untuk menjadi seorang leader yang berkarisma ya. Di bawah deck energinya ada Seven of Wands. Ini bisa dua arti, bisa berarti kalian terlalu agresif, terlalu percaya diri kadang. Atau kalau saya lihatnya dua arah, kalian bisa energinya ini terlalu pede, terlalu agresif, atau kadang bossy ya. Atau ini, kalian ini pandai bernegosiasi dengan orang-orang yang mengintimidasi. Kalian gak akan mudah terintimidasi. Six of Pentacles, jadi kemungkinan pilihan ini bisa memberi kalian timbal balik material yang sepadan ya, gaji yang sepadan, manfaat benefit yang sepadan dan sebagainya. Dan kalian akan punya teman-teman atau rekan-rekan kerja yang asyik diajak kerjasama ya. Kalian juga akan belajar hal baru ya. Ya itu tadi, pede boleh, tapi jangan terlalu kepedean, karena mungkin ada beberapa hal yang masih harus kalian pelajari. Jadi misalnya di posisi baru gitu, pede boleh, keluarkan keyakinan kalau kalian punya kemampuan ini. Tapi misalnya ada satu bidang yang belum kalian kuasai, bilang aja, oh saya belum berpengalaman di bidang ini, tapi saya punya ini, saya cepat belajar dan sebagainya ya. Jadi pede, oke? Dan saya lihat kalau kalian memilih pilihan ini, meskipun awalnya mungkin agak-agak ketar-ketir ya, agak-agak kalian agak gimana ya, agak mungkin takut gitu ya, mungkin ini bidang baru atau karier baru gitu, tapi kalian bakal ketemu soul tribe atau teman-teman, atau mungkin kalian sudah punya teman-teman yang akan memberi kalian semangat. Dan ini Three of Cups juga bisa berarti celebration. Jadi mungkin kalau kalian melamar, kemungkinan besar berhasil masuk gitu, berhasil diterima ya. Sekarang kita lihat pilihan B. Jadi pilihan A ini intinya agak ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Tapi kalau kalian percaya bahwa, apalagi ini King of Wands ini adalah seseorang yang tahu apa yang dia mau. Berarti pilihan A ini sepertinya sesuai dengan cita-cita terdalam dari teman-teman sekalian. Yang perlu dibenahi itu ininya, Virgo, full moon in Virgo itu kan agak terlalu ini ya, saya kalau bahasa Jawanya bukan kemeliti ya, agak maksudnya yang kecil-kecil aja dikhawatirin gitu. Jadi jangan, jadi lihat visi garis besarnya. Kalau perlu agak membual-bual dikit pas interview misalnya, nanti tinggal kalau posisinya udah dapet, kita belajar yang kita agak koar-koar gitu, kita belajar, jadi kita bisa nunjukin, nih ternyata saya memang bisa gitu. You are good enough. Ini sih lebih ngasih tahu kalau kalian itu King of Wands. Cuma karena kalian tuh rendah hati ya. Rendah hati, selalu menganggap orang lain itu lebih bijak dari kalian, dan selalu menganggap keras pada diri sendiri juga. Jadi kalau misalnya ada omongan yang menjatuhkan semangat, kalian langsung down. Kalian langsung berpikir, saya nggak pantas buat posisi ini, saya nggak pantas menjalani karir ini, saya nggak berbakat, saya biasa-biasa aja. Karena kalian tuh terlalu keras, Virgo itu terlalu keras pada diri sendiri. Jadi itu yang harus dibuang. Itu toxic, bukan toxic ya, jadi self-limiting belief yang harus dibuang. Susah buangnya, tapi kalau begitu kalian udah mulai keluar King of Wands nya, bisa lebih lancar.
Spirit of Love and Light, please show us the result of choice B. Jadi kalau kalian memilih pilihan B, hasilnya akan seperti apa? Tolong. Oh, Seven of Swords. Okay. Can we clarify? Please clarify the Seven of Swords. King of Swords. Ya, ini energinya berbeda sekali ya. Ini hangat. Hangat itu berarti passion, fire. Kalau ini dingin seperti es. Jadi ini perlambang logika. Jadi mungkin saya nggak tahu ya. Mungkin ini sisi diri kalian yang selalu mengkritik diri sendiri, atau ini orang lain yang membuat kalian merasa ini. Jadi gini, apa ya? King of Swords ini sangat yakin dengan ininya, apa? Belief, apa ya, belief tuh jadi gini deh, King of Swords itu sangat berpegang pada logika, berlawanan dengan King of Wands. Nah, masalahnya di dunia ini kadang ada hal-hal yang nggak sesuai logika, makanya kita kenal kata-kata seperti miracle, keajaiban, mukjizat. Itu hal-hal yang nggak masuk akal, tapi bisa terjadi. Kalau King of Swords ini kelihatannya dia sosok yang nggak percaya apapun selain logika. Jadi kalau misalnya ada seseorang seperti ini di lingkungan kalian, ya entah itu teman, senior, orang tua, atau siapapun yang bilang, kelihatannya bidang ini nggak cocok buat kamu karena logikanya begini. Mungkin misalnya naik, susah dapat uang, atau ya itu salah satunya, atau misalnya statistik membuktikan kalau pasangan yang menikah muda itu kebanyakan bercerai atau sebagainya, kayak gitu deh. Jadi mereka tuh mengandalkan statistik, logika. Dan ini kalau kalian nurut pendapat si King of Swords, yang terjadi adalah kalian mengkhianati diri sendiri. Atau kebenaran yang dikatakan King of Swords ini akibatnya buruk bagi kalian, karena sword ini kan sword itu kata-kata, terus belief itu apa ya, pemikiran, konsep tentang diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau kalian menelan bulat-bulat pemikiran dari si King of Swords yang mungkin otak kalian, hati kalian pengen milih A, tapi otak kalian suruh milih B karena begini, karena A itu nggak masuk akal, terlalu ambisius dan sebagainya. Iya sih, nggak salah, tapi ya kalau kita pertimbangkan A, B, C, D, E, F, G-nya semuanya, ya kita nggak akan kemana-mana gitu loh, karena kebanyakan mikir. Akhirnya yang rugi kita sendiri yang rugi. Dan ini merman ini kayak, kalau saya lihat kayak anak-anak ya, kayak anak kecil yang baru pertama kali lihat pedang. Mereka kan nggak kenal pedang itu buatan manusia. Jadi bisa jadi ada sosok yang bukannya dia mau menipu ya, tapi dia tuh ngomong yang dia yakini benar, dan itu bisa membuat kalian kayak kecil hati, memilih pilihan yang safe, yang aman menurut mereka, tapi akhirnya nggak sesuai dengan apa yang kalian mau. Jadi akhirnya kalian sendiri nanti yang ngerasain sedihnya. Oh, ternyata pemikiran atau konsep itu bukan sesuatu yang baik buat saya. Mungkin baik buat dia, tapi nggak gitu baik buat saya gitu. Four of Pentacles, Ten of Wands. Ya kayaknya nggak tahu ya, tapi mungkin
konsep dari si King of Swords ini adalah kalau kamu mau mencapai sesuatu itu harus menabung, maksudnya kalau mau selamat gitu tetap di zona nyaman ya. Aku lihatnya ini zona nyaman, tapi Four of Pentacles juga bisa berarti menabung terus tapi nggak pernah dikeluarin gitu. Dan jadi menabung dan kerja keras. Benar, iya. Tapi kalau kita menjalani sesuatu yang adalah passion kita, itu nggak akan terasa seperti kerja keras gitu. Lembur juga oke-oke aja gitu, karena kita melakukan sesuatu yang kita cintai. Nah, jadi itu hal yang King of Swords ini mungkin bukan sesuatu yang King of Swords ini anggap masuk akal gitu. Ya, jadi kalau kalian memilih jalan ini, ada hasilnya, tapi kalian selalu jadi menginginkan sesuatu yang lain, impian yang belum kesampaian, dan akhirnya kalian akan mencari impian itu lagi. Coba sekarang kita lihat secara lebih objektif, apa kekurangan pilihan apa kekurangan dari pilihan A. Sini kartu kembali. Apa kekurangan dari pilihan A ya? Spirit of love and light, please tell us the truth and nothing but the truth. Kekurangan pilihan A apa? Apa kekurangan pilihan A? Oke, agak terlalu idealis memang. Jadi kalian beranggapan kalau kalian milih pilihan A, semuanya akan lancar-lancar, happy-happy, ya. Tapi enggak. Bukan berarti ini pilihan yang salah. Seperti saya bilang tadi, asal kalian sudah siap menanggung resikonya, konsekuensi dari pilihan ini, kalau memang jiwa kalian terpanggilnya ke sini, maka kalian sudah secara mental, emosional sudah siap untuk menghadapi apa yang akan datang. Nah, jadi supaya nggak kecewa dan jadi kayak pelin-pelan di tengah jalan, mikir, aduh saya ngambil pilihan yang benar nggak ya? Kalian jangan terlalu berharap terlalu muluk ya. Jangan terlalu berharap semuanya akan lancar-lancar aja kalau kalian menjalani passion kalian. Makanya kita ada death. Death itu bisa juga berarti pikiran nggak selalu pikiran yang menjatuhkan kepercayaan diri, tapi juga pemikiran yang terlalu berbunga-bunga, terlalu berkhayal, terlalu nggak realistis. Oke? Jadi harus ada keseimbangan antara passion dan realita ya, passion dan logika. Kalau ini terlalu melogika sehingga akhirnya membunuh passion. Ini kan oke. Tadi saya bilang bermain ini kayak anak-anak. Anak-anak itu kan curious, selalu mau mencari petualangan baru, pengen belajar. Tapi dalam prosesnya mereka bisa terluka. Dan King of Swords ini kayak seolah-olah bilang jangan coba-coba, nanti terluka gitu. Ya iya, memang benar sih. Makanya kelemahan dari ini adalah menganggap semuanya bakal baik-baik aja, which is itu konsep yang harus disingkirkan. Jadi kita realistis, tapi bukan berarti jadi pesimis gitu loh. Kalau King of Swords ini jadi kayaknya jangan coba-coba, kalian nanti terluka. Iya, tapi kalau kita nggak kena dulu, bagaimana kita mungkin nanti tahu kalau pedang itu berbahaya? Jadi curious, agak risky dikit, ngambil resiko nggak apa-apa, asal kitanya udah siap gitu. Oke. Ya, Ace of Swords. Ace of Swords ini jadi aha moment. Jadi kalian nanti mungkin akan kalau kalian milih pilihan A, mungkin
ada suatu titik dimana kalian mikir, aduh kok ternyata jadinya begini, apa pilihan B yang benar? Nggak juga sih, cuman namanya semua jalan hidup pasti ada rintangan masing-masing, asal kalian udah siap aja gitu ya. Kalau kalian udah siap ngadapin rintangan apapun yang akan menghadang di jalan A ini, kalian bakal puas dengan diri sendiri, merasa akhirnya sudah menemukan kebahagiaan yang sejati ya. Oh ya, satu lagi, sorry, ini Nine of Cups. Jadi ada di antara kalian yang pengen menikah ya, ini mungkin beberapa aja pengen menikah karena cinta, tapi cinta aja mungkin di pilihan B. Ada yang bilang cinta aja nggak cukup, ya benar, harus ada komitmen, harus ada kerelaan berkorban dan kerelaan untuk berkompromi. Jadi masing-masing pihak memberi, menerima, nggak cuma menerima saja tapi juga memberi. Nah itu yang susah di situnya. Nah jadi jangan anggap kalau kalian menikah demi cinta semuanya akan lancar-lancar aja karena kalian saling mencintai, belum tentu. Kalau nanti sudah ada anak dan sebagainya, akan timbul permasalahan, perselisihan, itu pasti ada. Tapi yang penting adalah dengan adanya energi Ace of Swords dan Nine of Cups di bawah deck ini, asal kalian realistis, maksudnya kalian tetap menjalani mimpi kalian, tapi kalian juga bersikap realistis, kalian gak akan kecewa. Maksudnya rintangan tersebut bisa diatasi gitulah. Jadi istilahnya nggak akan membuat kalian sampai jadi berantakan. Dan ini juga bisa jadi kesadaran bahwa kalau kalian mau pernikahan kalian bahagia, misalnya ini memutuskan tidak menikah, ini menikah. Kalau kalian pengen pernikahan kalian bahagia, jadi Ten of Cups, kalian harus lebih dulu mencintai diri sendiri. You are good enough. Jadi kalau kalian belum siap, belum mencintai diri sendiri, nah mungkin itu kalian mungkin sebaiknya memilih pilihan B ya, karena takutnya nanti kalian beranggapan pasangan kalian harus menjadi satu-satunya orang yang memberi dan membahagiakan. Enggak, kita harus bahagia dengan diri sendiri dulu, punya teman-teman sendiri, punya hobi sendiri, sehingga kalau pasangan kita lagi nggak sempet atau sibuk atau apa, kita tetap santai aja gitu. Dan kalau pasangan kita keluar kota atau keluar negeri, kita nggak insecure, mikir dia mau selingkuh atau apa, curiga, ngecek teleponnya dan sebagainya, karena kita sudah tahu kita tuh berharga, valuable. Jadi kalau pasangan kita suatu hari ninggalin kita, itu dia yang rugi, bukan kita. Kita nggak akan terluka, gitu. Terlukanya nggak akan terlalu dalam gitu. Jadi kalau kalian mau menikah muda, misalnya ini pilihan tuh yang mau menikah ya, bukan karir. Oke, asal kalian sudah tahu bahwa kalian harus sudah merasa diri sendiri itu cukup, dan nilai diri kalian gak tergantung sama pasangan. Itu baru kalian namanya siap menikah gitu. Sekarang kita lihat kekurangan. Sorry, ini udah kekurangannya. Kita lihat kelebihan kelebihan pilihan B. Kita lihat apa kelebihan pilihan B ya. Spirit of love and light, please tell us the truth and nothing but the truth. Jadi apa kelebihan pilihan B? Apa kelebihan pilihan B? Waduh, Three of Swords. Kita coba lagi.
kelebihan pilihan B? Apa kelebihan pilihan B, please? King of Swords lagi. Oke. Saya nggak tahu harus ngambil ini apa enggak. Ini kayaknya sama aja dengan Seven of Swords. Jadi oke. Kelebihan pilihan B adalah, saya tadi pernah kayaknya pernah ada bilang di awal, kalau misalnya ini soal pilihan B itu adalah pilihan orang tua, itu karena orang tua sudah melihat segalanya. Dan apa ya, mereka juga pernah jadi di posisi King of Wands dan Knight of Cups. Mereka pernah memilih satu jalan berdasarkan cinta dan passion, dan akhirnya nggak berjalan baik. Makanya kita ada Three of Swords nembus ini, hati ini. Mereka memilih cinta tapi nggak berjalan dengan baik. Jadi mereka mau menghindarkan kalian dari itu, dari terluka atau kecewa. Tapi masalahnya ya ini kelebihannya ini. Jadi kelebihannya adalah King of Swords ini sudah berpengalaman dan lebih bijak, dan mereka sangat realistis. Tapi saking kelewat realistisnya sehingga mereka menganggap cinta itu buta. Ya memang cinta itu buta, tapi makanya saya tadi bilang kadang ada miracle, kadang ada, maksud saya pernah lihat, beberapa couple baik di dunia nyata maupun di dunia maya, yang dunia maya maksudnya orang beneran ya, bukan tokoh fiktif, yang memilih cinta dan pernah dikhianatin, sakit, tapi mereka nggak menyerah. Mereka tetap bersama orang yang sama, dan justru segala pertengkaran, sakit hati, kalau dikomunikasikan, karena pasangan ini bisa bertahan begitu lama, berarti komunikasinya bagus. Jadi mereka pernah bertengkar, pernah sakit hati, pernah break, tapi sampai sekarang masih bersama. Karena yaitu komunikasi, negosiasi nggak gampang. Jadi buat kalian, kalau kalian masih merasa belum siap, mungkin ditunda dulu memilih pilihan A. Tapi kalau kalian merasa panggilan yang begitu kuat dan kuatnya melebihi semua ketakutan kalian, seperti saya bilang, ngeri-ngeri sedap, dan kalian sudah siap untuk death ini, jadi untuk membuang cara-cara lama, pemikiran lama. Makanya saya bilang mungkin beberapa di antara kalian perlu konseling supaya kalian tahu kalau kalian memilih pilihan A, kalian harus buang apa aja yang harus dibuang, pemikiran negatif atau konsep yang salah tentang cinta atau konsep yang salah tentang jodoh, itu harus dibuang supaya kalian gak kecewa nanti kalau ada rintangan, dan tidak mudah menyerah karena kalian sudah antisipasi di depan. Apapun yang terjadi, you are good enough. Kalian memiliki segala yang dibutuhkan untuk menjalani kedua pilihan ini. Jadi seperti saya bilang, terserah. Kalau saya sih cenderung ngelihatnya ke A, tapi A itu hanya kalau kalian benar-benar udah siap emosional dan mental. Kalau kalian memilih pilihan B, nanti tetap digiring ke posisi atau tempat yang kalian mau jika saatnya sudah tiba, ya. Jadi kalau kata orang tua, kalau orang tua bilang, kalau orang tua kalian atau siapa aja yang senior nggak melarang tapi cuma memperingatkan, nah itu boleh kalian jadikan bahan pertimbangan
untuk memilih A atau B. Saya udah siap belum ke A, atau saya mesti rem dulu kemauan saya gitu. Oke, sekarang kita tarik kartu terakhir untuk advice. Potential. Kalian punya potensi itu. Jadi apapun yang terjadi, potensi itu nggak akan bisa diredam. Kalau kalian memilih jalan aman, jadi memutuskan tidak ingin mengikuti passion kalian sekarang, nanti kalian akan tetap diarahkan ke situ, atau passion itu akan meledak pada suatu hari nanti ya. Satu lagi. Oops. Tuh file nomor 1, advice please. Miracles. Apa saya bilang tadi? Tadi pas awal tuh saya kan bilang King of Swords itu nggak percaya adanya miracle. Bagi dia dunia itu hidup itu susah bagi dia. Apa maksudnya, dia hanya tahu konsep kalau hidup manusia itu selalu susah, selalu penuh perjuangan, lebih banyak berakhir tidak bahagia. Dan iya sih, memang banyak yang begitu, tapi nggak selalu begitu. Ada miracle if you believe, ya, if you believe. Dan saya mau ngomong juga, love will find a way. Jadi kalau misalnya kalian mau nikah sama seseorang yang kalian yakin itu soulmate kalian, tapi ditentang sama orang tua karena mungkin soulmate kalian punya kebiasaan buruk atau apa, tapi kalian sudah tahu dan kalian merasa sanggup menjalani atau mengatasi itu, ya silakan ambil jalan A. You have the potential, you know yourself, and miracles always happen. Mudah-mudahan sih nggak sampai kasus seperti itu, tapi ya kalau misalnya orang tua kalian bilang menikah sama orang yang nggak punya uang, nanti kamu yang melarat begini. Kalian punya potensi, kalian punya, dan kalau kalian percaya pada kekuatan cinta, selalu ada miracle. Oke? Ya, semoga itu bisa membantu Pak Satu. Terima kasih dan sampai ketemu di pilih kartu berikutnya. Halo, buat kalian yang memilih PAL 2 Mystical Magnet Tarot, kita akan lihat pilihan apa yang terbaik buat kalian. Jadi seperti sudah saya bilang di intro tadi, pilih kartu kita kali ini adalah melihat apa kalau kalian sedang diperhadapkan pada dua pilihan mana yang paling tepat buat kalian. Nah, jadi sebelum kita ke tarotnya, kita lihat dulu energi kalian secara keseluruhan, energi permasalahannya secara keseluruhan. Apa yang semesta mau sampaikan tentang energi permasalahannya secara keseluruhan? Spirit, this is for pile 2. What is their overall energy? Apa energi pile 2 secara keseluruhan? Energi pile 2 secara keseluruhan. You're very close to achieving your goal. Kita coba lagi. Energi pile 2 secara keseluruhan, please, Spirit. Energi palsu secara keseluruhan, energi masalah ini.
Conclusion within reach, sama aja. Aku nunggu ada yang balik nih kartunya. Ada yang flip. Oh, time for healing. Good. Take time to breathe out. Ya, sama aja. A new romantic cycle begin. Conclusion within reach. You are very close to achieving your goal. Time for healing. Jadi kalau kalian lagi, yang aku tangkap ini, kalian pengen cepet-cepet memutuskan sesuatu, kayak seperti mau memutuskan sesuatu sekarang juga, tapi sebenarnya tidak perlu buru-buru, karena kelihatannya apa yang sedang kalian jalankan sekarang sudah hampir kelihatan hasilnya. Jadi mungkin kalian lagi mikir, oh apa jalan ini salah ya, karena kok kayaknya nggak menampakkan hasil, atau persoalannya nggak kelar-kelar, atau delay terus. Nah, delay itu mungkin sebenarnya supaya kamu bisa healing, karena mungkin kalian lagi ada banyak trigger, atau kalian bekerja terlalu keras. Nggak pernah ada waktu istirahat atau saat hening untuk isi charging baterai istilahnya. Jadi jiwa kalian itu kering karena kelelahan, burnout. Jadi kalian perlu time for healing, makanya ada delay ini. Jadi bukannya jalan yang kalian sekarang ini salah dan kalian harus cari jalan lain. Apalagi kalau jalan lain itu rasanya sama diri kalian nggak nyambung sama sekali sama jiwa kalian. Tunggu kita ini dulu. Kalau perlu ambil waktu untuk libur, istirahat dan sebagainya. Beberapa kalau bisa seminggu, 2 minggu, lebih bagus lagi kalau bisa sebulan. Jadi kalian tuh benar-benar dan pada saat itu jangan overthinking, tapi benar-benar ambil waktu buat istirahat. Karena pada saat kalian santai, relax, nggak mikir apa-apa, tiba-tiba jawabannya keluar gitu ya. Coba kita lihat pilihan A dari PAL 2 apa? Spirit of love and light, please tell us the truth and help me to translate the truth to PAL 2. Tell us nothing but the truth and help me to translate the message to PAL 2 regarding choice A. Oke. Pilihan apa hasilnya kalau PAL 2 memilih pilihan A? Please pilih apa hasilnya kalau PAL 2 memilih pilihan A. 7 of Wands. Oh sorry, 9 of Wands. Ya bener. Conclusion within reach. Ini dua kartu ini sama. 9 of Wands ini kalau di kartu Rider-Waite-Smith itu seperti wounded warrior, seperti prajurit yang pulang dari medan perang, bukan pulang dari medan perang, prajurit yang terluka gitu. Tapi meskipun dia udah habis-habisan terluka, tangannya patah, pasukannya udah hampir menang. Jadi kira-kira posisi kalian saat ini sedang di sini. Kalau kalian pilih pilihan A, ini sedikit lagi selesai. Sedikit lagi udah kelihatan hasilnya ya.
Coba kita lihat lagi, karena Nine of Wands juga bisa berarti close to burnout. Jadi di situ hati-hati, makanya ada delay ini supaya kalian bisa istirahat sebelum kalian sebelum apapun ini jalan, dan kalian harus bekerja keras lagi gitu. Tapi ini sudah hampir selesai. Dan Nine of Wands di deck ini positif. Jadi meski dia nggak kelihatan kayak terluka, dia malah kelihatan sangat percaya diri. Dan kayak seolah-olah semakin banyak challenge yang dia atasi, dia semakin kuat. Tapi ya itu, kalian perlu istirahat juga. Jadi jangan abaikan istirahat. Karena kalau nggak akan dipaksa delay supaya kalian bisa istirahat. Ada lagi spirit? Message for pile 2. What will happen if they choose choice A? What will happen if they choose choice A? Any other message? Any other message? Oh, Four of Cups. Four of Cups ini kalau sama Nine of Wands bisa berarti juga istirahat ya. Ya. Mungkin kalian juga lagi kecewa ya karena sesuatu nggak berjalan sesuai harapan. Tapi justru itu kesempatan dari semesta supaya kalian bisa istirahat. Supaya kalian jangan sampai jadi dikasih kayak waktu, jadi dikasih delay sehingga kalian udah nggak sabar rasanya. Tapi ya itu untuk kebaikan kalian sendiri. Please clarify Four of Cups. Oke, pakai kartu yang kecil aja. Clarify Nine of Wands and Four of Cups, please. Spirit, please clarify Nine of Wands and Four of Cups. Four of Cups. Please clarify Four of Cups. King of Swords. Ya, jadi ini Four of Cups ini kemungkinan kalian diberi waktu. Jadi kalau kalian merasa saya udah kerja keras kok nggak ada apa-apa gitu, itu kalian diberi waktu untuk saat hening supaya kalian bisa refleksi kayak kayak evaluasi apa saja yang sudah saya lakukan selama ini, apa yang bisa diperbaiki, hal-hal kayak gitu ya. Ya, Page of Cups, the Star, healing sama wish fulfillment. Page of Cups kemungkinan akan ada hasil. Ya, ini Page of Cups ya. Yang cewek bawa cup ini. Ya, sudah hampir selesai. Satu siklus sudah hampir selesai. Kalian sudah berjuang keras, berusaha keras. Nanti kalian bakal naik level lagi gitu. Nggak tahu ini permasalahannya tentang apa, tapi kalian nanti akan mengalami, maksudnya kalian kalau selesai di sini, kalian mungkin mau ekspansi lagi atau entah apa, atau mencapai sesuatu yang baru. Nah, kalian perlu rehat dulu untuk melihat. Kalau King of Swords ini kayak apa ya?
kayak evaluasi gitulah, kayak meninjau ke belakang. Please clarify. Nine of Wands sudah jelas sih sebenarnya. Clarify. Knight of Swords, Page of Pentacles, King of Wands. Ya, kalian nggak sabar pengen menjadi King of Wands ini, tapi ada nanti hasilnya. Cuma ya itu nggak bisa diburu-buru ya, nggak bisa diburu-buru. Tenang aja, kalian akan bersinar, akan jadi bintang. Kalau kalian tetap di jalur ada lagi yang mau disampaikan tentang jalur A, Spirit? Ada lagi yang mau disampaikan kalau pal nomor 2 memilih jalur A? Kalau pal 2 memilih jalur A, ada lagi yang ingin disampaikan mengenai hasilnya atau outcome-nya? Three of Wands, the Devil, the World. The World, ya udah mau selesai. Satu siklus sudah mau selesai. Three of Wands. Ya nanti kalian akan ekspansi. Saya nggak tahu ini apa. Berkaitan mungkin dengan pekerjaan, dengan karir, dengan bisnis. Coba saya tanya, karena ada devil itu tadi, apa kekurangan pilihan A? Kekurangan pilihan A. Kekurangan pilihan A, Spirit, untuk pal 2. Kekurangan pilihan A. Kekurangan pilihan A. Knight of Pentacles, ya. Lama. Prosesnya agak lama. Sebenarnya ini sih cuman tentang masalah ini aja. Kalian sudah sampai di sini. Sebenarnya sudah lebih dekat daripada yang kalian kira. Cuman kalian merasanya kok kayaknya lamban, dan kemungkinan hasil yang diperoleh nanti mungkin juga nggak besar-besar amat. Tapi itu sebenarnya bisa jadi kayak tumpuan untuk milestone berikutnya gitu loh. Ya kalian merasa udah kerja keras kok dapetnya cuma sedikit, kok lama gitu ya. Tapi dengan adanya Six of Cups ini memang yang sesuatu yang kalian sukai. Dan kita ada Four of Wands, mungkin Six of Cups ini juga mungkin nanti ada yang membantu, ada yang ya, jadi kalian mungkin healing, menyembuhkan diri dari habis-habisan kerja keras, hasilnya cuma sedikit. Kalian perlu waktu healing, dan akan ada bantuan, dukungan moral, spiritual, emosional buat kalian ya. Four of Wands, celebration, nanti milestone-nya sudah tercapai. Misalnya kalian YouTuber, kalian udah ngerekam siang malam, tapi subscribernya naiknya pelan banget, nggak nyampe 1000. Nah begitu nyampe 1000, kalian mungkin udah sangat kecapean. Aduh, baru 1000, belum 2000, tapi 1000 itu kalian udah bisa monetize video YouTube kalian. Jadi ya ini setahap-setahap lah kalau pilih jalan A ini. Kalian pilih jalan A ini memang passion kalian, tapi hasilnya nggak bisa wah yang kalian kira. Tapi kita ada Judgment sama Ace of Pentacles, jadi nggak sia-sia. Coba kita lihat pilihan B.
Priestess kok kebalik. Spirit of Love and Light, please tell us the truth about choice B for pile 2. Apa jadinya kalau pile 2 memilih pilihan B? Apa hasilnya kalau pile 2 memilih pilihan B? Apa hasilnya kalau pile 2 memilih pilihan B? High Priestess, Three of Wands. Masih belum diketahui. Ten of Wands. Berarti ngulang lagi dari awal ya. Oke, aku baru dapat pesan lagi. Ini bisa jadi ini karier lama. Jadi misalnya kalian sekarang sedang kerja dan iya, kalian di tempat kalian sekarang udah senior, mungkin udah apa ya namanya, ada senior associate apa gitu, saya nggak tahu lah. Mungkin udah mau jadi partner atau apa, saya nggak tahu. Tapi kalian udah jenuh, bosen karena rutinitasnya sama terus. Knight of Pentacles. Jadi kalian ini dikasih waktu jeda ini. Mungkin sekarang lagi sepi proyek atau apa, saya nggak tahu, supaya kalian bisa evaluate lagi. Dan ini memang di tempat, di pilihan A ini kalian sudah mau selesai, sudah mau naik setelah ini selesai, di tempat ini sudah tidak ada tantangan lagi. Jadi kalau kalian mau tantangan baru, kalian pilih pilihan B gitu, karena kita ada Three of Wands tadi. Cuman ya itu, jadi anak baru lagi gitu. Ini saya bicara karir ya, ini bisa apa aja sih. Bisa juga ganti kalian kuliah sudah mau lulus, tapi tiba-tiba merasa, aduh kok ini ya, bidang kuliah ini kok membosankan banget, saya nggak makanya ada Four of Swords ini. Bisa jadi kalian nggak berminat atau udah hilang minat. Nah, kalau hilang minatnya karena kelamaan, ini bilangnya ini udah mau selesai, udah nanggung. Tapi kalau hilang minatnya karena nggak suka sama bidang ini, tapi sayang ditinggalin karena udah hampir selesai, Nine of Wands, The World. Ya boleh, kayak misalnya kalau milih pilihan B, istilahnya kayak ngulang lagi, hasilnya belum tahu, bisa bagus bisa jelek. Kita ini lagi, kita clarify High Priestess. Please clarify the High Priestess, choice B for pile 2. Tolong klarifikasi High Priestess, hasilnya bagaimana jika pile 2 memilih pilihan B? Hasilnya bagaimana jika pile 2 memilih pilihan B? High Priestess, clarify. Magician. Nine of Pentacles, Five of Wands, Nine of Wands, Chariot. Kalian tuh termasuk orang yang apa aja yang kalian kerjakan berhasil. Magician, kalian punya banyak talenta. Kalau kalian milih pilihan B, misalnya ini pekerjaan, kalian mau pindah, lagi bingung apa mau stay atau mau leave. Maksudnya leave itu masuk ke perusahaan lain, mungkin yang lebih internasional. Kalau dari segi gaji bagus, tapi ini ada tantangan baru.
which is mungkin yang kalian cari ya, karena kalian kayak Knight of Wands, kalian pengen maju terus. Tapi kalau kalian mencari kepuasan batin, jawabannya bukan dengan pindah kerjaan sebenarnya ya. Di kerjaan yang baru nanti kalian bisa menguasai juga, karena kalian tuh kayaknya orang yang pinter, yang serba bisa. Bisa dapat abundance, dapat new challenges, bisa sukses. Tapi kepuasan batin belum tentu ya. Kalau kepuasan batin tuh ceritanya lain lagi, jadi nyarinya jangan di karir. Apalagi ya, ada lagi pesan buat pilihan B. Apa ini pilihan B? Apa hasilnya? Kayaknya nggak ada. Oh, Five of Pentacles. Ya, pilihan B ini agak riskan. Tapi kalian bisa kok mengatasinya. Mungkin kalian nanti akan merasa ada saatnya kalau kalian milih pilihan B nyesel, kenapa gua nggak di A aja gitu. Tapi sebenarnya ini bukan rintangan yang terlalu gimana ya. Jadi yang kalian dapat nanti lebih besar daripada kekurangannya. Oh iya, saya belum tanya kekurangan kelebihan ya. Spirit of love and light, please tell us the truth and nothing but the truth. Help me to clarify the message. Help me to translate the message. Apa kelebihan pilihan B? Apa kelebihan pilihan B? The Fool. Pilihan B, kalian lebih bebas. Sebenarnya sih yang kalian cari itu petualangan, sesuatu yang baru. Cuma ya itu apa ya? Kemungkinan ada resiko dari segi material. Queen of Swords, the Tower, Nine of Swords. Jadi hati-hati ya. Kalau mau ngambil resiko, kalian bisa berhasil pada akhirnya. Tapi mungkin ada harga yang harus dibayar. Ini kelebihan. Kekurangannya apa? Kekurangan pilihan B. Oh, kekurangannya Ten of Cups. Apa maksudnya ini? Clarify Ten of Cups. Kenapa kekurangannya Ten of Cups? Ten of Pentacles. Coba kita lihat dulu kekurangan kelebihan pilihan A. Apa kelebihan pilihan A? Kelebihan pilihan A. Kelebihan pilihan A.
Kelebihan pilihan A adalah rutinitasnya udah jelas. Jadi setiap hari kalian, misalnya ini pekerjaan, setiap hari pergi, pulang jamnya tetap gitu, ngerjain hal yang sama terus berulang-ulang, makanya kalian bosen kan, kayak seperti aduh nggak naik-naik ini. Tapi dengan adanya conclusion within reach ini, bisa jadi nanti kalian bisa dapat promosi mungkin, atau mungkin pekerjaan ini berakhir dengan sendirinya, maksudnya kalian dapat tawaran baru atau entah apa ya. Ya, kekurangannya sih jelas ini, membosankan mungkin ya. Kekurangannya choice A, pilihan A. Kekurangannya kekurangannya Nine of Pentacles, zona nyaman kayaknya. Zona nyaman. Aku masih bingung ini. Kenapa kekurangannya Ten of Cups ya? Apa kekurangan pilihan B? Kenapa Ten of Cups? Kenapa Ten of Cups? Nine of Swords, the Moon, ya ini kalau pilihan B ini kayak terjun bebas. Kalian pindah ke sesuatu yang sangat asing, mungkin pindah negara ya, bisa jadi pindah negara, bekerja di negara lain, mungkin harus meninggalkan keluarga, makanya kalian jadi ini ya, kalian bisa homesick, atau mungkin di sana kalau kalian mencari peruntungan di negara lain, kemungkinan cari kerja bisa susah. Memang dengan adanya kartu Magician ini, kalian bisa berhasil di tempat lain, bisa. Cuma mungkin ada keluarga yang harus ditinggalkan di belakang. Ya, the Moon. Jadi ini agak-agak abu-abu. Kalian harus bisa merasakan dengan intuisi apakah ini benar jalur ya yang lebih sesuai buat kalian. Tapi kita ada the Star, wish fulfillment, dan the Chariot. Dan the Chariot itu pergi meninggalkan kota untuk bertualang ke daerah baru ya. Five of Wands, Page of Pentacles. Kelihatannya pilihan ini oke, cuman ada rintangan ini. Ten of Cups ini saya nggak tahu apa. Kurasa ya itu meninggalkan tanah air, mungkin meninggalkan keluarga yang kamu sayangi. Karena nomor 10 itu akhir dari suatu siklus. Jadi kalian istilahnya terbang dari sarang ya. Ini juga berlaku buat yang mau kuliah ke luar negeri, atau mau ya kerja atau kuliah di luar negeri. Jadi kalau di dalam negeri mungkin kuliahnya hampir selesai tapi kamu sudah kehilangan minat, atau kalian kerja di dalam negeri, sudah mau promosi, sudah mau naik gaji, tapi kalian kehilangan minat, kalian mau cari sesuatu yang baru. Resikonya ya ini, kalian melepaskan apa yang sudah diraih saat ini.
Pilihan apa yang terbaik untuk file 2? It's just one card. Power. Ada change juga, tapi kayaknya saya ambil yang ini aja, power. Terus tadi ini kartu jatuh sendiri, adventure. Jadi kalian memang thrill seeker ya kayaknya. Flow di bagian bawah deck. Flow ini lebih ke mengalir, apa ya, pergi ke mengikuti arus. Purity, security. Kelihatannya memang ini pilihan terbaik. Karena dengan kalian itu potensi kalian yang paling maksimal itu bisa keluar kalau kalian masuk lingkungan baru. Jadi rupanya conclusion within reach ini berarti ini pilihan A ini sudah hampir kadaluarsa. Tapi sekarang kalian lagi delay atau diminta oleh semesta untuk healing dulu. Healing perasaan insecure, perasaan gampang ke-trigger, perasaan apalah, supaya kalau kalian menjajaki teritori baru nanti kalian gak akan stres begini karena keluar dari zona nyaman, jauh dari keluarga. Tapi kalian dalam situasi apapun bisa fleksibel, bisa in the flow. Aku mau tarik kartu Divine Door Oracle ya buat kalian. Advice for pile 2 please on their choices. Advice for pile 2, which choice is the best? Which choice is the best for them? Merasa yang ini, terus satu lagi please. One choice, which choice is the best for them? Patience. Silent skill, I challenge you to unpack your mind. Yeah, in meditation's grace the soul can unwind. Breathe in, breathe out, let go down. Ya, jadi kalian diberi kesempatan sekarang untuk healing, untuk meditasi, untuk sungguh-sungguh meninjau apa yang sudah kalian capai selama ini dan apa kalian menginginkan lebih banyak lagi. Patience, everything soon will come to light and then you will see things will be alright. Nah, kita lihat ya, kalau kita ini patience ini maksudnya kita berjalan terus nanti akan ada pintu. Jadi gini. Untuk pile 2 sepertinya pilihan A atau B itu misalnya keluar dari zona nyaman. Maksudnya tetap di zona nyaman atau keluar mencari sesuatu yang lebih adventurous. Jawabannya mungkin tunggu dulu, healing dulu. Kalian punya power itu, kelihatannya kalian bakal diarahkan kemari, tapi mungkin saatnya belum tepat. Tunggu saat yang tepat lah, tunggu divine timing. Karena masih banyak yang harus kalian heal. Dan kalau kalian mau menutup siklus ini di belakang, kalian harus ini, nggak boleh ada baggage. Jadi apa ya, nggak boleh nanti tiba-tiba stres berubah pikiran gitu. Harus udah mantep ya. Saya udah nggak mau di sini lagi. Sudah tidak ada apa-apa lagi di sini buat saya. Tidak ada yang bisa dipelajari. Saya mau beralih ke bidang baru, tempat baru, petualangan baru. The Fool. Tapi ya itu, patience, everything soon will come to light. Jadi kalau kalian menunggu, akan ada jalan terbuka. Oke?
Satu lagi mungkin. Oops, cepet banget. Inner power. By your own command, you brought yourself here. At this moment in life, you have nothing to fear. Ya. Kalian punya kekuatan The Magician. Jadi, kalau kalian memilih pilihan B sekarang, mungkin nanti ada sedikit kaget di tengah jalan. Tapi kalian bisa atasi itu. Tapi coba bersabar sedikit lagi sampai kalian merasa benar-benar siap, ya. Oke, semoga membantu Pak Dua. Like, subscribe. Kalau ada yang mau personal reading, detail saya ada di description box. Terima kasih untuk atensinya. Sampai ketemu lagi. Halo, buat teman-teman yang memilih PAL 3, ini akan menjadi bacaan kalian tentang pilihan apa yang sebaiknya kalian pilih. Jadi kalau kalian sedang bingung antara dua pilihan, semoga pilih kartu ini bisa memberikan advice atau guidance tentang pilihan apa yang paling tepat buat kalian. Jadi kita lihat energi kalian secara keseluruhan dulu ya. Oke, apa energi PAL 3 saat ini dengan permasalahan mereka? Oh, nothing will come of this situation. Void of course moon. Communication is key. Jadi sepertinya ini situasi yang jadi kalian tidak bisa membuat pilihan yang bijak jika kalian tidak berkomunikasi. Hold your vision. You and your loved ones are safe. Jadi kalian sekarang mungkin sedang berusaha menentukan pilihan yang terbaik untuk kalian dan keluarga. Tapi pilihan-pilihan yang ada itu entah bagaimana selalu semua ada kekurangannya. Atau kalian terlalu picky ya. Mungkin kalian dari sekian banyak pilihan tidak melihat ada yang benar-benar sempurna atau ideal. Akhirnya kalian cuma jalan di tempat. Nothing will come of this situation. Nggak akan ada hasilnya karena kalian tetap stay di tempat, nggak memilih jalan apapun. Dan stay di tempat juga nggak memberikan apa yang kalian inginkan, kecuali kalian berkomunikasi. Jadi misalnya kalian pengen promosi, pengen dipromosiin, pengen gaji naik, harus ngomong sama bos. Pindah tempat kerja nggak selalu menjadi solusi. Atau kalau kalian memang udah pengen pindah kerja, di tempat yang baru itu pun kalian harus lihat, ini pertama tempatnya sesuai nggak buat kalian, kedua kerjaannya lebih berat nggak, ketiga gajinya sepadan nggak sama kerjaannya gitu. Jadi harus banyak komunikasi, harus banyak informasi supaya bisa tahu pilihan mana yang paling tepat. Jadi sekarang kita lihat pilihan A. Apa jadinya kalau PAL 3 milih pilihan A? Hasilnya apa? Bisa juga kalian pengen sesuatu yang baru, tapi kalian tidak berbuat apa-apa. Ya jelas gak akan ada hasilnya. Makanya communication is key. Ini juga bisa berarti kirim-kirim lamaran kalau kalian pengen pekerjaan yang baru. Dan harus bisa membuat CV lamaran kalian tuh menarik. Kalau enggak ya nggak dipanggil-panggil. Kalau main asal kirim mass email gitu aja. Jadi jadinya kalau PAL 3 milih pilihan A, apa yang akan terjadi? Please spirit. Apa jadinya kalau PAL 3 memilih pilihan A? Two of Cups. Kelihatannya kalau di pilihan A, kalian tuh sebenarnya senang di sini. Maksudnya kalian sudah
nyambung sama orang-orangnya gitu. Apa jadinya kalau pile 3 milih pilihan A? Akan seperti apa hasilnya? Six of Pentacles. Oke, jadi kalau kalian milih pilihan A, kelihatannya kalau kalian minta gaji supaya diseimbangkan dengan pekerjaannya, sepertinya akan berhasil. Jadi kalian harus nego sama bos kalian. Jadi Two of Cups ini kalian harus menjalin koneksi yang baik dengan bos kalian. Kemudian utarakan soal ini, apa ya, communication is key again. Jadi harus dibicarakan dengan bos kalian, dan juga kita harus pintar-pintar bicaranya. Kalau kalian tuh merasa gaji kalian tuh nggak sepadan sama kerjaan kalian, jadi minta kenaikan gaji supaya seimbang ya. Tapi kalau saya lihatnya Six of Pentacles ini, kalau misalnya ini antara tetap kerja di sini atau bisnis sendiri, kalau tetap kerja di sini, selamanya akan jadi budak korporasi ya. Jadi pemasukannya tergantung sepenuhnya pada employer. Tapi enaknya kalian sudah nyambung sama orang-orangnya, jadi sudah apa ya istilahnya, sudah akrab lah sama lingkungannya, sudah cocok. Four of Wands, High Priestess. Ini juga bisa berarti kalau kalian mau naik gaji atau posisi yang lebih tinggi, harus berani mengambil resiko. Dan maksudnya kayak apa ya, multitasking. Jadi jangan cuma mengerjakan tugas kalian yang job desk kalian saja, tapi kayak berkontribusi di bidang lain. Tapi sepertinya dengan Seven of Swords dan Eight of Swords kalian agak takut mengambil resiko ya. Kalian lebih suka, kalian lebih nyaman begini-begini aja gitu. Tapi ya nggak ada perkembangannya, jadinya nggak ada growth. Jadi kalian digaji sesuai pekerjaan, sesuai job desk, relasi baik, tapi ya cuma begitu aja gitu. Jadi apa lagi, kalau pile 3 memilih A, ada lagi kayaknya nggak ada. Coba apa kelebihan pilihan A? Apa kelebihan pilihan A? The Empress, Abundance, kalau kalian pilih pilihan A, kalian merasa sangat nyaman. Jadi gajinya cukup, mungkin juga lebih, pemasukan stabil. Kalian punya waktu luang untuk melakukan hobi kalian. Hangman, Six of Pentacles. Tapi ada sebagian diri kalian yang pengen petualangan baru, suasana baru. Apa kekurangan pilihan A?
nggak jelek, ada untungnya. Jadi kalian bisa banyak waktu untuk me time, self love, tapi nggak ada growth. Kekurangan pilihan A. Six of Wands. Ya, jadi Six of Wands itu biasanya kartu victory ya, kemenangan, keberhasilan, kesuksesan. Tapi di sini kayaknya ini seperti pahlawan pulang perang, terus abis itu ngapain? Gitu mungkin ya. Ya, Six of Swords. Mungkin terlalu datar. Ya, kalian kayak seperti butuh tantangan. Kalau kalian di sini terus oke, nggak salah juga. Tenaga kalian dibutuhkan, kalian dapat respect dari orang lain. Lebih banyak waktu untuk diri sendiri, tapi ya itu tadi. Sekarang bagaimana kalau pilihan B? Spirit of love and light, please tell the truth. Help me to translate the truth. Oke, pilihan B. Apa hasilnya kalau pal 3 memilih pilihan B? Apa hasilnya? King of Cups. Apa hasilnya kalau pal 3 memilih pilihan B? Hasilnya kalau pal 3 memilih pilihan B. Seven of Wands. King of Wands. Wow, 2 king. Terus terang aku nggak tahu nih Seven of Wands ini nggak, karena tadi bukan kebalik sendiri tapi kena tangan, jadi aku masukin dulu ya. Tapi dengan Seven of Wands ini dan King of Wands, ya itu tadi kita punya Six of Wands. Seven of Wands berarti tantangan baru. Jadi kalian itu mungkin mau maju, mau apa ya, oke. Kalian ingin memulai sesuatu sendiri, dan sesuatu ini kelihatannya berhubungan dengan kreativitas dan psikis, emosional. Mungkin ada beberapa di antara kalian pengen jadi terapis, pengen jadi psikolog, pengen jadi penasihat, atau ada yang pengen jadi penulis, sutradara, aku nggak tahu apa lagi. Kalian pengen jadi raja di bidang kalian, nggak cuman begini aja. Meskipun di sini kalian juga bisa menunjukkan kreativitas, tapi ya terbatas gitu. Cuman sampai segini aja. Bedanya kalau di sini kalian kelebihannya bisa punya waktu untuk mengembangkan hobi-hobi kalian yang mungkin kelak akan membuka jalan ke pilihan 2 ini, pilihan B. Nah, kalian jenuh. Please clarify the King of Cups. Kalau kalian memilih pilihan B, ini tantangan. Jadi perlu kedewasaan emosional. Ya, perlu kesabaran, kedewasaan emosional yang tinggi.
dan harus berani mengambil resiko seperti King of Wands. Please clarify the King of Cups. Di Hangman. Ya, kalian mungkin pengen jadi guru spiritual atau entah apa ya, karena Hangman ini kan kayak seperti ditempatkan di posisi nggak nyaman supaya dia bisa mendapat pencerahan gitu. Mungkin kalian pengen membantu orang-orang yang tersesat, yang bingung supaya dapat pencerahan. Bagus sih. Ya, The Hierophant. Kalian pengen jadi guru. Kalian pengen jadi motivator. Ya, motivator mungkin ya. Kalian pengen jadi motivator. Mungkin nulis buku self-help dan sebagainya. Tapi masalahnya di sini kalian udah stabil banget, jadi mungkin susah ya menentukan pilihan. Clarify King of Wands. The World. Kalian mungkin pengen keliling dunia juga, pengen kerjaan yang banyak traveling. Jadi nggak cuma diam di tempat. Oke, sekarang coba kita lihat kekurangan kelebihan choice atau pilihan B. Apa kelebihan pilihan B? Sebenarnya kelebihannya udah kelihatan ya. Petualangan baru, sesuatu yang benar-benar baru, sesuatu yang memberikan manfaat bagi dunia. Mungkin beberapa pengen jadi penyanyi, coba pengen jadi idol gitu. Kekurangan dulu deh, kekurangan pilihan B. Kekurangan pilihan B. Knight of Cups. Ini sama kayak pile 1, jadi ini kekurangannya. Kekurangannya adalah kalian gampang terbuai janji muluk, atau kalian jadi terlalu idealis. Ini lebih ke pitfall sih, lebih ke bahayanya. Jadi kayak seolah-olah kalian pengen mencoba hal-hal ini karena kalian pikir dengan begitu saya bisa bahagia, kayak meraih soul purpose gitu. Tapi apa ya, Knight of Cups itu kelemahannya bisa terlalu idealis, jadi membayangkan yang indah-indah. Atau dia cuma lihat asyiknya aja, nggak lihat ininya, nggak lihat sisi sulitnya gitu. Jadi yang dia lihat yang indah-indah aja. Kalau istilah di luar negeri, rose color glasses. Kalau kelebihannya, mungkin kalian kayak bermimpi, saya mau nolong orang, saya mau jadi inspirasi, saya mau jadi motivator. Tapi nggak semudah itu. Kalian harus punya emotional maturity, EQ yang tinggi. Jadi apa kelebihan pilihan B? Magician. Ya, kalau kalian sadar kalau ini tidak mudah, kalian bisa mencapai karena kalian sebenarnya orang yang sangat multi talented. Kalian tuh cerdas, kalian punya passion, modal ada mungkin dari tabungan kerja. Kalian kalau mau kuliah lagi,
kuliah tambahan S2 jadi psikolog atau jadi apa, entahlah, kalian ada modal. Dan Cups, kalian ada ini, apa ya, ada suka pada bidang ini gitu. Kayak bidang ini membuat kalian merasa lebih emotionally satisfied gitu loh. Three of Cups. Jadi kalau kalian menekuni bidang ini, kalian akan banyak bertemu berbagai orang yang mungkin dari klien, pasien, penggemar, dan itu akan membuat kalian bergairah, senang bisa bertemu berbagai ragam orang. Ya, tapi ini nggak gampang. Nine of Wands, Eight of Wands, kerjanya itu akan lebih, kalau di sini kan kalian santai, stabil, tinggal terima gaji, bisa self love, bisa self care. Kalau ini mungkin kalian nggak akan sempet, apalagi kalau yang pengen jadi idol, pengen jadi ya, kalian selama ini taunya kerja, tapi soal-soal begini mungkin belum berpengalaman. Jadi nothing will come of this situation. Kayaknya kalian stuck deh, karena kalian nggak mau melepaskan ini, tapi mau yang ini juga mungkin ya. Makanya nothing will come of this situation. Yang tadi communication is key di bawah deck. Mungkin kalau kalian pengen sesuatu yang menantang atau baru tanpa harus mengambil karir yang luar biasa berbeda, bisa dikomunikasikan ke bos kalian untuk memberi kalian tugas-tugas baru atau role baru. Atau kalau kalian tetap mau terkenal jadi motivator, jadi apa, be your own boss, tetap juga harus cari tahu banyak informasi dan jujur pada diri sendiri dan pada orang lain. Sorry. Coba apa advice untuk pile 3? Pilihan apa yang terbaik untuk mereka? Protection, you will be protected. Pilihan apa yang terbaik untuk pile 3? Openness, protection sama openness. Oke, jadi gini, sebenarnya kalau kalian mau ambil resiko untuk menjalani pilihan B yang ini mimpi besar ya, kalian bakal diprotek, jadi nggak akan sampai nggak akan ada sesuatu yang buruk terjadi pada kalian. Tapi kalau kalian mau supaya berhasil, hati kalian harus terbuka untuk perubahan, nggak takut sama perubahan, openness. Dan kalian harus yakin bahwa pada saat kalian serius di bidang ini, kalian harus yakin bahwa pintu kesempatan akan terbuka buat kalian. Jadi semesta akan mendukung
Jadi kalian harus percaya itu, openness. Jadi terbuka untuk segala kemungkinan. Energy bottom of the deck-nya patience. Jadi mungkin kalian sekarang belum siap karena dari sini ke sini itu lumayan jomplang. Tapi ya ada mungkin harus nabung dulu ya, supaya kalian bisa menjajaki ini, transisi dulu, adventure, gateway. Tapi ya kalau kalian memang udah mantep di sini, kalian akan dilindungi dan akan ada banyak kemungkinan peluang buat kalian, asal kalian terbuka, mau menerima, mau menjajal, terbuka untuk menjajal peluang-peluang tersebut. Oke? Pesan terakhir untuk pile 3. Pesan terakhir untuk pile 3. Stranger's Grace, tadi ada yang mau hampir kebalik. A cure for longing. Berarti kalian memang udah dari dulu ini mimpi masa kecil juga mungkin ya. Love is happiness, a spark inside. Live deliberately and choose boldly. Choose boldly. Berani mengambil resiko. And then you have arrived. Ya. Semesta mendukung impian kalian. Asal kalian berani mengambil resiko dan terbuka untuk segala kemungkinannya. A stranger's grace. Ego fears the sudden danger. Ya, ego yang membuat kalian pengen tetap di sini, pengen tetap istilahnya apa ya, di kursi empuk gitulah. Tapi jiwa kalian manggil kalian ke sini. Ego fears the sudden danger but never underestimate the kindness of a loving stranger. Ini juga termasuk terbuka pada berbagai kemungkinan. Jadi mungkin kalian merasa dunia entertainment atau dunia entrepreneurship lah yang ada di luar sana itu penuh dengan jebakan, penuh dengan resiko. Tapi yakinlah bahwa kalian dilindungi dan semesta akan selalu mengirimkan bantuan atau peluang atau orang yang bisa membantu kalian sehingga menjadi sosok King of Cups dan King of Wands ini ya. Dan saya baru beladek dan kita lihat opportunity. Oke, segitu aja pile 3. Terima kasih banyak. Kalau yang ada yang mau booking personal reading, detailnya di bawah description box. Dan sampai jumpa di pick a card berikutnya.